Hai teman-teman semua, kali ini aku mau bikin bakpia kering yang berlayer, gampang bikinnya dan pastinya enak. Stay tune terus ya. Bahan yang akan kita gunakan untuk bahan kulit bakpianya ini ada dua. Untuk bahan A ini ada 150 gram tepung terigu protein rendah. Kemudian ada 50 gram margarin, 1,5 sendok makan minyak sayur. Kemudian ada 25 gram mentega putih. Dan untuk bahan B, ini ada 250 gram tepung terigu. Ini saya pakai terigu segitiga. Kemudian ada 75 gram margarin, 40 gram gula pasir, dan 100 ml air. Lanjut ke proses pembuatan. Kita mix dulu bahan A. Siapkan wadah, masukkan terigu, margarin, mentega putih, kemudian ulenin sampai membentuk butiran-butiran kecil seperti ini. Jadi adonannya ambiar seperti ini nggak apa-apa ya teman-teman. Lalu tambahkan minyak sayur. Ulen lagi sampai semuanya tercampur rata. Jika sudah semua tercampur seperti ini, diamkan dulu selama 30 menit. Caranya kita tutup wadahnya dengan plastik wrap. Kalau nggak ada plastik wrap, bisa pakai plastik apa saja. Tujuannya supaya adonannya tidak kering ya teman-teman. Nah, kita sisihkan dulu, diamkan selama kurang lebih 30 menit. Lalu kita akan mix bahan B-nya. Siapkan wadah, masukkan terigu, kemudian gula pasir, margarin, lalu kita ulenin dulu sampai bergerindil seperti ini. Lanjut tambahkan air sedikit demi sedikit. Jika sudah terasa kalis, hentikan airnya ya teman-teman. Nah, ini sudah kalis dan halus. Lanjut kita diamkan terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit. Caranya sama seperti bahan A. Tutup wadah dengan plastik wrap seperti ini. Nah, ini sudah 30 menit berlangsung. Siapkan wadah silikon seperti ini ya teman-teman. Kalau nggak ada bisa pakai papan juga nggak masalah. Kasih taburan sedikit terigu. Kemudian ambil bahan A, kita pipihkan dulu. Lalu kita akan bagi adonan. Ini saya bagi menjadi 20 bagian atau sesuai selera saja ya. Jadi untuk adonan sebanyak 150 gram ini, jika dibagi 20 bagian, ini hasil jadinya itu besar ya. Jadi kalian bisa bagi menjadi 30 bagian juga boleh. Kemudian ini aku bulat-bulatkan seperti ini. Dan ini bahan A-nya sudah siap.
Kemudian aku tutup dulu dengan plastik supaya tidak kering ya. Lanjut kita bagi untuk bahan B-nya. Kita bagi sama ya, seperti bahan A. Untuk jumlahnya sesuaikan saja. Jadi untuk besarnya itu lebih besar bahan B ya teman-teman daripada bahan A. Nah, kita bagi menjadi 20 bagian. Lalu jangan lupa dibulet-buletin lagi ya, seperti ini. Pastikan bahan B lebih besar ukurannya dari bahan A. Setelah semuanya selesai, sekarang kita akan mix bahan A dan bahan B. Pertama, ambil bagian bahan B, kemudian gilas melebar seperti ini. Taruh bahan A di dalamnya, lalu bulatkan. Kemudian sisihkan dulu. Dan lakukan seperti ini sampai adonan habis ya teman-teman. Nah, jika semuanya sudah selesai, tutup adonan dengan plastik seperti ini dan diamkan kurang lebih selama 20 menit. Sekarang sudah 20 menit berlangsung. Kemudian ambil satu bagian, lalu gilas tipis melebar. Ini saat menggilasnya boleh pakai plastik ya, supaya tidak terlalu lengket. Kemudian lipat seperti amplop. Kalian bisa lihat di video ini ya. Kemudian gilas lagi. Lipat lagi. Jadi bolak-balik aja juga tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, ini aku balik, kemudian aku gilas lagi. Lalu lipat lagi. Ini aku lipat dan gilas sebanyak 3-4 kali ya. Jadi supaya hasilnya nanti itu berlayer.
Nah, setelah itu kita isi dengan bahan isian. Ini aku pakai kacang hijau kupas. Untuk resep isiannya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi video ini. Nanti aku sertakan linknya ya. Atau kalian bisa isikan dengan coklat, juga tidak apa-apa. Lalu tutup dan rapikan membulat, kemudian pipihkan sedikit ya, seperti ini ya. Lakukan sampai semua adonan habis ya teman-teman. Dan ini hasil jadinya teman-teman. Ini untuk loyangnya aku alasin dengan baking paper. Lalu kita oven. Ini kebetulan aku pakai oven merek Mito. Untuk link pembeliannya juga udah aku taruh di kolom deskripsi video ini ya. Saya di sini pakai dua cara ya untuk pengovenannya. Pertama kita panaskan dulu ovennya. Ini saya di angka 175 derajat Celcius. Jadi sesuaikan dengan oven masing-masing saja. Yang pertama kita oven dengan cara bakpia dibalik. Nah, kita tunggu dulu selama 15 menit. Lalu setelah 15 menit kita ambil loyangnya dan kita balik bakpianya. Ini bagian bawahnya sudah menguning seperti ini. Kita balik semuanya. Lalu kita oven lagi bakpianya selama kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu bagian oven pertama matang, kita akan olesin dulu bakpia yang sebagian, yang sisanya. Olesin dengan kuning telur seperti ini. Ini saya pakai kuning telur, kemudian saya tambahkan sedikit pewarna kuning telur ya teman-teman, supaya lebih cantik. Nah, kita olesin atasnya sampai merata seperti ini. Lalu setelah semuanya saya olesin kuning telur, saya kasih wijen putih. Kemudian jika semuanya sudah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Untuk bagian bakpia yang kedua ini nanti saya pakai cara yang tidak dibalik ya. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dari yang dibalik sama yang tidak dibalik, lebih bagus yang mana. Nah, ini sudah 10 menit berlalu. Pengovenan yang pertama sudah matang. Buka ovennya, lalu kita ambil loyangnya. Nah, ini hasil jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita biarkan dingin dulu. Lanjut pengovenan bakpia yang kedua dengan teknik yang tidak dibalik. Masukkan loyang dan oven selama kurang lebih 20 sampai 25 menit. Setelah 25 menit, buka oven dan ambil loyangnya. Ini kita pakai api atas bawah ya teman-teman, supaya keringnya merata. Dan ini bakpia kering dengan dua metode pengovenan.
Sekarang kita akan coba buka isinya seperti apa. Nah, jadinya seperti ini ya, berlayer. Dari dua metode ini, kalau saya itu lebih suka bakpia yang tidak dibalik ya. Jadi menurut saya lebih cantik aja. Dan hasilnya itu lebih lembut dibanding bakpia yang dibalik. Overall semua enak dan kembali lagi ke selera masing-masing.